adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan menunggu. NTV Prime kembali menghadirkan diskusi membahas satu peristiwa yang masih menyisakan banyak tanda tanya. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus. 4 personel Denma Bais TNI telah ditetapkan sebagai tersangka, gerak-gerik mereka tertinggal, wajah mereka terekam CCTV. Barang bukti ditinggalkan begitu saja di tempat kejadian. Pertanyaannya besarnya adalah apakah ini kecerobohan? Bagaimana membaca skenario di balik operasi yang terlalu berantakan ini? Dan untuk membedahnya kami menghadirkan dua sisi berbeda. Di studio sudah ada pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril dan melalui sambungan Zoom ada mantan Kepala Bais TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Terima kasih Mas Reza, Pak Soleman telah hadir di NTV Prime hari ini. Pak Soleman bisa mendengar suara kami Pak? Bisa. Baik, terima kasih. Saya ingin mulai dulu ke Mas Reza. Operasi terlatih, amatir, atau ini memang penuh kesengajaan? Ada dua kata kunci yang disampaikan oleh baik itu pihak Polda Metro Jaya maupun Kompolnas, yaitu terencana dan terlatih. Kita masuk dulu ke terlatih. Oke. Sungguh-sungguh sulit saya pahami bahwa kita tanda petik dipaksa untuk yakin ada dua atau mungkin lebih orang yang berlatar belakang intelijen, katakanlah demikian, dan disebut terlatih. Tapi tindak tanduk mereka selama beraksi itu sungguh-sungguh di luar pakem keterlatihan. Misalnya, bagaimana mungkin ada orang yang katakanlah melakukan kejahatan, tetapi tidak mengelola resiko sama sekali. Kemungkinan resiko itu tidak teratasi sampai kemudian mereka harus bertanggung jawab secara pidana misalnya. Itu terang benderang terlihat, kita saksikan di rekaman CCTV itu. Konkretnya, para pelaku tidak menggunakan penutup wajah. Bukankah serta-merta akan langsung bisa diidentifikasi siapa gerangan mereka ini? Helm pun tidak? Helm pun tidak. Yang kedua, kabarnya juga tidak menggunakan sarung tangan. Sehingga kita bayangkan ada sidik jari yang tertinggal di sana-sini. Atau cipratan kena dia sendiri? Dan puncaknya adalah, kalau memang mereka terlatih, bagaimana kemudian instrumen kejahatan yang mereka gunakan justru menjadi senjata makan tuan, yaitu mengenai tubuh mereka sendiri. Betul. Bahkan reaksi mereka ketika air keras itu mengenai tubuh salah satu pelaku adalah reaksi panik. Dengan tindak tanduk sedemikian rupa, maka saya pertanyakan, benar tidak, akurat tidak kalau kita gunakan kata terlatih kepada orang-orang ini? Bahwa orang-orang ini berasal dari satu institusi, oke. Berarti kita asumsikan mereka sudah menerima pendidikan, pelatihan di lembaga tempat mereka bekerja. Tapi ketika kemudian saya diminta untuk teryakinkan bahwa mereka sungguh-sungguh terlatih, saya menjadi skeptis bahwa kata itu sungguh-sungguh mewakili kondisi para pelaku. Anda tadi mengangkat dua diksi itu dari rencana dan terlatih. Dari Kompolnas dan Polda Metro Jaya. Dan Polda. Saya ingin bergeser ke polisi juga yang menyebut bahwa pelaku tampak tenang dan koordinasi pergerakan mereka cukup terlatih. Saya tidak menangkap itu di CCTV karena tampak langsung putar balik di atas motornya. Tapi dari sisi profil psikologis Mas Reza, apakah ini masih bisa dikatakan sebagai pelaku yang tidak terlatih? Tadi saya katakan sudah ada sekian banyak gejala, sekian banyak tindak tanduk yang justru menjadi dasar bagi saya untuk mempertanyakan mereka sungguh-sungguh terlatih atau tidak. Sekali lagi ya, apakah mereka berasal dari sebuah institusi? Tampaknya demikian. Karena proses investigasi yang dilakukan oleh POM TNI juga sudah menyimpulkan bahwa mereka bagian dari institusi itu. Ada tapi satu kapten apakah serta-merta mengatakan bahwa setiap personil adalah orang yang terlatih? Saya pikir kita harus bertanya ulang. Itu kosakata yang tepat atau tidak? Tambah lagi, sampai hari ini saya sungguh-sungguh bertanya ini. Investigasi mana gerangan yang semestinya lebih saya yakini? Investigasi yang dilakukan oleh POM atau investigasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Alasan bagi saya untuk mempertanyakan atau bahkan masih menyaksikan kedua hal itu karena sepertinya tidak ada koordinasi satu sama lain, bahkan terkesan kontradiksi satu sama lain ketika mengumumkan ke publik ihwal hasil investigasi mereka masing-masing. Mungkin ini terlalu dini, tapi dari apa yang Anda amati melalui CCTV yang sudah dipublish, apakah Anda menangkap para pelaku ini tidak sadar bahwa di situ ada kamera CCTV? Kalau kita mengacu pada hasil investigasi POM, Mbak Nasiti, kita tidak punya pilihan kecuali meyakini bahwa mereka berlatar belakang intelijen. Yang saya pahami ada dua ciri, ada dua karakteristik yang tidak bisa kita abaikan sama sekali ketika kita bicara tentang intelijen. Satu, bahwa pelakunya harus tetap anonim,
identitasnya tertutup, identitasnya disamarkan, identitasnya disangkal, dan juga bentuk operasinya harus covert action. Sebuah aksi yang tertutup, yang tersamar. Anonim dan covert itu sungguh-sungguh tidak terwakili oleh bagaimana mereka beraksi di lapangan. Karena sekali lagi, bagaimana kita bisa mengatakan atau anonim kalau ternyata wajah mereka terbuka sedemikian rupa? Bagaimana kita katakan ini sebuah covert action kalau ternyata aksinya terpantau oleh sekian banyak kamera? Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, setidaknya yang disampaikan Mas Reza tadi ada 3 yang saya simpulkan. Dari metodenya yang berantakan, kurang hati-hati, amatir, kemudian pola aksinya yang minim antisipasi resiko, exposure publik sangat terbuka, kelihatan wajahnya, dan juga kejanggalan narasi antara Polri dan juga TNI. Pendapat Anda, Pak Soleman? Ya, betul apa kata Pak Reza tadi. Terlatih terencana? Tidak terlatih, tidak terencana. Itu yang disampaikan tadi. Kalau terlatih dan terencana, ya tidak akan seperti begitu. Lalu apakah intelijen? Iya, kita bisa lihat bahwa disebut di situ dari Denma Bais. Nah, Denma itu memang bukan orang operasional. Kalau operasional itu Sat Intel. Ya. Sewaktu saya ya, nggak tahu sekarang. Waktu saya Sat Intel, itu yang terlatih, terencana segala macam. Tapi kalau Denma itu pembantu, hanya membantu melancarkan operasi. Nah, lalu bagaimana tiba-tiba mereka turun ke sana juga? Nah, itu tanda tanya besar. Pak Soleman, Gitu. apakah menurut Anda karena mereka background-nya dari atau ditempatkan di posisi Denma di Bais TNI yang merupakan elemen pendukung di markas Bais, tugasnya meliputi pengamanan internal, kemudian urusan dalam dan pelayanan administrasi, itu meneguhkan bahwa tindak tanduk yang mereka lakukan, seperti yang kita lihat di CCTV, sangat amatir. Ya betul, ya betul, ya memang betul. Meskipun background-nya TNI dan ditempatkan di Bais? Lah kan untuk ditempatkan di Bais yang operasional itu sudah terlatih, terencana, dites lagi masuk. Psikologisnya seperti apa. Apalagi kalau operasi itu sudah pengamatan, ada enggak CCTV di sana. Apa yang disampaikan Pak Reza tadi itu ya minimal begitu itu. Oke. Kalau semua itu tidak ada, wajar karena itu ada di Denma. Kan begitu. Baik. Andri Yunus pernah belajar dengan Anda, Pak Soleman. Bagaimana Anda menilai sosok Andri Yunus, apa yang selama ini dia suarakan? Ya, apa yang dia suarakan, apa yang dia yakini itu benar. Dan benar itu kan menurut beliau. Lah, lalu kalau dengan kita bagaimana? Dan saya bukan hanya Pak Andri Yunus, Pak Haris, semua orang-orang kontras itu waktu saya itu jadi kawan berpikir. Jadi dia melihat begitu. Lah kalau ada perbedaan pendapat, ya mari kita berbicara. Itu yang selama ini saya lakukan. Dan sama Andri, saya sudah janjian akan ketemu dengan dia. Berbicara masalah TNI lah. Adakah cerita soal belakangan teror atau yang bersangkutan mencurigai akan ada kejahatan yang menimpa dirinya, Pak Soleman? Oh, tidak ada. Baik. Jadi ya, beliau ya biasa-biasa aja seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Dan kita sudah sangat terbuka apa yang saya tidak sependapat dengan ini, bagaimana? Ya saya jelasin kenapa begitu, begini. Mengapa tentara begini? Ya itu karena begitu. Itu tinggal bagaimana kan kita berbeda pendapat itu bagi saya meletakkan beda pendapat itu kawan berpikir, bukan jadi musuh kan begitu. Mas Reza, penyiraman air keras ini kan puncaknya ya. Artinya sebelumnya puncak teror terhadap aktivis, terhadap Andri Yunus, terhadap teman-teman di Kontras. Begini Mbak Nastiti, sampai hari ini yang bisa saya pahami, yang bisa saya ingat adalah dari pihak Polda Metro Jaya belum mengumumkan siapa 2 orang ini dan apa gerangan motifnya. Tetapi karena Andri Yunus, sosok yang sangat membanggakan dan mengagumkan ini, karena Andri Yunus berlatar belakang Kontras, maka sejak detik awal yang muncul di kepala publik adalah bias jangkar. Bias jangkar adalah kecenderungan untuk berpikir linear dengan pijakan informasi yang paling dini diterima oleh publik adalah yang bersangkutan baru selesai taping siniar dengan tema remilitarisasi. Kata remilitarisasi itulah yang menjadi jangkar, yang menjadi seolah justifikasi bagi semua orang untuk mengait-ngaitkan peristiwa ini bahwa Kontras merupakan musuh TNI. Karena itu, sebetulnya saya ingin bertanya, dari pemetaan, dari profiling yang misalnya Pak Ponto lakukan,
apakah kontras ini terpotret sebagai ancaman bagi keamanan? Lebih spesifik, apakah Andri Yunus juga terprofil sebagai individu yang mengancam keamanan negara? Kenapa justru wakil koordinator, dan maaf, bukan koordinator yang menjadi sasaran penyiraman air keras? 3 hal ini sengaja saya simpan di kepala saya dan saya sampaikan sekarang secara terbuka sebagai bentuk ujian bahwa kita ini sedang terkunci dalam bias jangkar atau tidak sesungguhnya untuk terus-menerus menganggap kontras bermusuhan dengan TNI. Apalagi seolah-olah BAIS bermusuhan dengan TNI. Lebih-lebih, maaf, bukan BAIS bermusuhan dengan TNI, tapi BAIS bermusuhan dengan kontras. Lebih-lebih, TNI bermusuhan dengan Andri Yunus. Nah, kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan semacam itu menurut saya belum terjawab. Namun sesungguhnya penting untuk dijawab, sekali lagi untuk memastikan apakah kita hingga detik ini masih terkunci atau tidak dalam anchoring bias, dalam bias jangkar itu. Pak Soleman boleh langsung dijawab, Pak? Iya, kalau tanya saya kan saya sudah bilang, Haris itu teman saya. Kontra selama saya jadikan selama ini mereka apakah TNI merasa gerak-geriknya selalu dilihat oleh teman-teman aktivis, tidak hanya kontras saja. Masyarakat, publik yang kritis, apakah mereka merasa semakin kesini semakin mengganggu orang-orang itu sehingga kalau saya mengutip Presiden Prabowo harus ditertibkan? Begini, saya kan sudah meninggalkan tentara itu sudah 2013, 13 tahun lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan, selama saya menjabat, selama saya di sana, kontras itu adalah kawan berpikir saya. Tanya itu Pak Haris, tanya itu Andri, tanya lagi yang lain. Beberapa kali saya malah mengajar di sana. Menyampaikan perbedaan pendapat itu, mengapa terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau sekarang saya ditanya, bagi saya mereka kawan berpikir. Baik. Pak Soleman, menurut Anda Pak, motif apa atau kenapa sasarannya bukan koordinator, bukan Haris misalnya? Kenapa Andri yang dipilih? Saya juga nggak tahu. Kan saya bilang sekarang saya sudah 13 tahun meninggalkan satuan itu. Dan ketika saya meninggalkan dalam keadaan sangat-sangat baik. Oh, saya mengajar di sana gimana nggak baik? Sampai tanya Aris itu, mungkin 2 bulan lalu, saya masih janjian sama dia ketemu-ketemu, tapi nggak jadi-jadi gara-gara sama-sama sibuk. Jadi kalau tanya situasi tentara saat ini, saya tidak tahu. Baik. Mas kalau Reza, tanya sampai saya, ya baik-baik saja. Mas Reza, apa yang Anda tangkap? 10 atau 5-10 tahun yang lalu, apakah hubungan TNI, aparat penegak hukum dengan para aktivis semakin menjadi? Saya tidak bisa melakukan pemetaan secara jernih ya, tapi saya ingin katakan begini. Kalau kita semata-mata mengacu pada hasil survei, menurut saya paling tidak pada waktu-waktu belakangan ini justru TNI mendapat posisi yang istimewa di hati masyarakat luas. Ya, Karena TNI TNI, saya bicara TNI. Berarti TNI katakanlah menjadi salah satu lembaga negara yang terpercaya oleh publik. Saya tidak percaya bahwa masa sekarang merupakan masa yang tanda petik ideal bagi TNI, misalnya begitu, untuk kemudian melakukan aksi yang sedemikian berbahaya terhadap pihak manapun itu, ketika sekali lagi pada masa yang sama TNI mendapat posisi yang istimewa di hati masyarakat. Bukankah ini merupakan sebuah langkah yang amat destruktif lagi kontraproduktif? Karena itulah, mungkin karena keterbatasan saya dalam benalar ya, maka saya memperkirakan apakah ini merupakan sebuah false flag operation? Kalau ini merupakan false flag operation atau operasi bendera yang palsu, maka memang sepatutnya kita tidak berpikir secara linear. Bahwa TNI menyerang Kontras, bahwa BAIS menyerang Andri Yunus. Di permukaan memang tindak tanduknya sedemikian rupa. Ada 4 orang personil BAIS yang melakukan serangan fisik terhadap Andri Yunus. Tetapi pemaknaannya, haruskah seliniar itu? Jangan-jangan tidak semestinya demikian. Sekali lagi, kalau kita buka ruang spekulasi, bahwa yang berlangsung sesungguhnya merupakan false flag operation. Apakah bisa disimpulkan analisa Anda barusan mengarah kepada satu hipotesa bahwa tidak linear, artinya kalaupun ada aktor intelektual di sini adalah bukan TNI? Saya bicara hipotesa. False flag operation salah satu tujuannya adalah justru memang untuk mendiskreditkan pihak tertentu.
Jadi di balik sebuah penyerangan secara fisik ini, jangan-jangan pada hakikatnya ini merupakan sebuah psyops, sebuah psychological operation. Apa esensi psychological operation? Operasi psikologis ada dua. Deception, yaitu tipu muslihat, dan yang kedua pembentukan opini publik. Itu dia esensi dari psyops yang manifestasinya adalah false flag operation. False flag operation. Ada yang ingin Anda tambahkan, Pak Soleman, atau mungkin Anda punya perspektif lainnya? Ya, saya kira Pak Reza itu benar, sangat benar, 100% benar apa yang beliau sampaikan itu. Sangat mungkin seperti apa yang beliau sampaikan itu. Anda juga membenarkan atau Anda juga menduga bahwa kalaupun ada aktor intelektual di sini, itu perintahnya bukan dari pimpinan TNI, bukan dari anggota TNI? Ya, saya bisa menduga bisa saja mereka digunakan oleh orang lain. Bisa aja. Karena apa? Nama Bais itu nama besar. Ya. Menggunakan orang-orang yang ada di dapurnya itu tetap membawa nama Bais. Tapi kan seperti itulah kualitasnya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Reza sangat benar seperti itu. Mungkin akan lebih baik Pak Reza yang nyampaikan daripada saya yang nyampaikan. Itu lebih objektif kan. Kami butuh perspektif dari seorang mantan kepala Bais TNI juga, Pak Ponto. Baik, saya kembali ke Mas Reza. Ya. Saya ingin mengkaitkan ini, Pak Soleman, saya ingin mengkaitkan ini dengan faktor psikologis. Apakah ada kemungkinan ini merupakan motif pribadi, Mas Reza? Ini terkait dengan penggunaan instrumen kejahatan. Ya. Oke, sejenak saya kesampingkan diksi intelijen, operasi intelijen itu saya kesampingkan. Saya sudah sekarang bicara saja tentang pidana, tentang kejahatan, penyiraman air keras. Dari catatan yang saya punya, instrumen kejahatan yang satu ini, yaitu air keras, memang lebih sering digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang latar belakangnya oleh motif yang sifatnya personal, pribadi. Baswedan. Ada sekian banyak siswa, pelajar di sekitar Jakarta ini yang melakukan kejahatan dengan menyiram air keras. Kita ingin mengatakan apa? Ada motif politik di situ? Ada motif kelas tinggi di situ? Saya tidak. Ini motif personal. Konflik, dendam, kebencian yang sifatnya dari satu individu terhadap individu lain. Nah, kalau kita bersepakat bahwa pada akhirnya air keras memang dianggap sebagai sebuah instrumen kejahatan dengan latar belakang motif personal, maka ini memberikan penegasan tambahan. Apakah kita harus berpikir linear bahwa penyerangan fisik terhadap Andri Yunus harus kita potret sebagai sebuah kejahatan tingkat tinggi, sebagai operasi intelijen yang brutal? Barangkali tidak, karena yang digunakan adalah air keras. Air keras yang notabene merupakan instrumen kejahatan yang berulang kali digunakan justru dalam aksi-aksi kejahatan dengan motif personal. Setiap kali kasus ini terjadi, entah yang tadi Anda sampaikan bahwa ini bisa menyerang siapapun, bukan untuk kasus-kasus intelektual atau politis, ini langsung menimbulkan fear. Apa yang terjadi di masyarakat saat ini dan bagaimana Anda melihat apa yang harus dilakukan, terutama para aktivis? Sebetulnya yang kita alami saat ini adalah vicarious trauma. Kenapa kita sudah sekian hari peristiwa ini berlangsung, kita masih terguncang, ini menandakan kita sudah mengalami gejala vicarious trauma. Bahwa guncangan batin yang kita rasakan bukan karena kita saudaranya Andri Yunus, bukan. Bukan karena berada di TKP, bukan. Bukan karena saya berlatar belakang aktivis, bukan. Bukan karena saya berprofesi sebagai orang intelijen, juga bukan. Tapi semata-mata menyimak pemberitaan, apalagi ada suara teriakan, suara jeritan kesakitan dari Andri Yunus berulang kali, itu akhirnya memantik vicarious trauma di kalangan kita. Berarti sebutlah ini sebuah goncangan kolektif yang sifatnya massal. Ternyata korban bukan hanya satu. Kalau kita mau jujur, ada korban tersier. Siapa? Ya kita-kita ini. Yang tidak berada di TKP, yang jauh dari TKP, tapi kita bisa menyimak secara audiovisual bagaimana peristiwa itu berlangsung dan kita ikut mengalami keterguncangan akibatnya. Pak Soleman, dalam teori intelijen, Pak Soleman, apa yang kemudian Pak Soleman masih bersama kami? Baik, tampaknya kita terputus. Kita akan kembali menghubungi Pak Soleman B. Ponto, mantan Kepala Bais TNI. Mas Reza, Pak Soleman, baik. Pak Soleman, dalam teori intelijen, sebenarnya apa tujuan strategis dari operasi yang kalau kita bisa simpulkan ini sengaja dibuat berantakan agar mudah terungkap? Ya itu saya bilang tadi, Pak Reza sudah sampaikan tadi. Kalau itu operasi beneran tidak akan seperti itu.
yang kita lihat itu ada ketidakprofesionalan. Tidak profesional ini kalau kita tarik lagi di mana mereka berada di BAIS, ada di Denma. Ya Denma memang orang-orang tidak profesional. Sehingga dari situ yang kita bisa lihat tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan itu adalah operasi yang benar-benar akan dilaksanakan oleh BAIS. Tapi kalau nama besar BAIS dipakai oleh orang lain dengan menggunakan orang-orang yang seperti tadi, itu bisa saja terjadi. Kalau di struktur Seperti operasional apa di yang BAIS disampaikan sendiri, Vanessa, bisa aja. baik, untuk struktur Kalau BAIS operasional sendiri di... menggunakan itu saya kira Ya, silakan Pak. sangat kecil kemungkinannya. Kalau BAIS saya kira sangat kecil kemungkinannya. Kalau BAIS terlatih, terstruktur, terencana itu tidak akan seperti itu. Itu bisa, kalau BAIS itu bisa sebuah CCTV itu sudah mati duluan itu sebelum dilakukan itu. Iya, Pak Soleman, kalau dari struktur internal di BAIS sendiri, Pak, siapa yang bisa memerintahkan siapa? Artinya mereka ada 4 tersangka pelaku ini, mereka ditempatkan di Denma BAIS. Siapa yang bisa memerintahkan mereka? Yang bisa memerintahkan ya Kabais, Wakabais itu paling tinggi itu. K dan Waka yang paling tinggi itu yang bisa memerintahkan. Tetapi mereka juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan pertemanan. Bisa aja. Kalau melihat itu, apalagi Denma, BAIS itu sangat jarang menggunakan operasi itu pakai Denma. Bukan sangat jarang, waktu zaman saya tidak pernah ada. Operasi itu dilaksanakan direktor A, B, C, D, D juga kan barangkali baru dengan Sat Intel. Ya. Artinya, tapi Denma nggak ada. Denma itu hanya urusan dalam. Urusan administrasi, pelayanan administrasi. Artinya boleh saya simpulkan bahwa sangat mungkin yang mereka lakukan ini di luar sepengetahuan dari para komandannya. Pak Soleman? Baik, Mas Reza boleh dibantu? Untuk meluruskan ini, ada seorang kapten, 2 letu, dan 1 serda yang sudah diumumkan sebagai tersangka pelaku penyiraman air keras. Bisa saya simpulkan dari pernyataan Pak Soleman tadi bahwa mereka keempatnya ini di luar sepengetahuan dari komandan masing-masing? Kalau itu yang dikatakan oleh Pak Ponto, maka istilahnya adalah rouge operation, operasi merah. Katakanlah ada kelompok sempalan dalam sebuah institusi, mereka bekerja tanpa mengikuti adanya hierarki organisasi, berada di luar struktur komando, sehingga mereka beraksi atau mengambil inisiatif sendiri. Pertanyaannya, kalau kita menganggap ini merupakan sebuah rouge operation, pasti ada sumber pembiayaannya, ada sponsornya, ada pihak yang sungguh-sungguh punya hajatan besar di balik operasi yang amat sangat buruk dan berantakan ini. Pertanyaan, siapa gerangan? Pihak yang mendanai, yang mencukongi munculnya kelompok sempalan semacam itu. Apakah serta-merta dari internal? Tidak demikian. Kita nggak berpikir linear. Ya. Boleh jadi ada pihak eksternal yang berhasil, entah itu melakukan penggalangan, entah itu melakukan infiltrasi, entah itu melakukan perekrutan, untuk memastikan ada pihak-pihak tertentu dalam sebuah institusi yang kemudian melakukan operasi gagal dan itu dijadikan sebagai instrumen atau media untuk menjalankan PSYOPS yang saya sebut tadi, yaitu operasi psikologis guna mendiskreditkan institusi tertentu. Tapi kita tetap harus optimis bahwa pelaku sesungguhnya aktor intelektual akan terungkap. Saya pada kesempatan ini justru pertama pada satu sisi ingin memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang sudah bekerja serius. Tapi di lain sisi saya ingin mewanti-wanti. Karena sadar tidak sadar pihak Polda Metro Jaya justru sudah buka-bukaan tentang aparatus keamanan di wilayah DKI Jakarta. Ada sekian banyak kamera dalam radius kilometer sampai ke kawasan-kawasan strategis di daerah Juanda. Dengan tingkat ketajaman kamera sedemikian rupa. Apa yang ingin saya katakan? Mudah-mudahan tidak. Adakah kemungkinan ada sebuah operasi yang memang diselenggarakan sesungguhnya tidak terhadap kontras, tidak dengan target Andri Yunus. Tapi operasi diselenggarakan untuk menakar sesungguhnya seberapa jauh tingkat keamanan di wilayah Jakarta dan seberapa jauh aparatus yang ada di wilayah ini bisa dilumpuhkan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Reza. Pak Soleman, kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan bahwa 2 orang eksekutor yang
Kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri Amril, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama mantan Kepala Bais TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Pak Soleman, apa masukan Anda terhadap TNI, terhadap polisi, terhadap aparat penegak hukum saat ini? Banyak pihak yang meragukan bahwa kasus ini akan diusut secara tuntas dan kita semua mengetahui secara terbuka siapa aktor intelektualnya. Lagi Pak, tadi nggak kedengaran pertanyaan awalnya. Saran Anda Pak, saran Anda untuk TNI, untuk aparat penegak hukum? Ya saya pikir karena korbannya ini orang sipil, maka polisi laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya untuk mencari data selengkap-lengkapnya, baru disampaikan kepada POM. Kalau seperti saya sarankan, supaya dibentuk tim koneksitas. Karena pelakunya adalah militer, korbannya ada sipil, maka dibentuklah tim koneksitas sehingga di sana bertemu POM dan Polri ini, mereka bisa tukar-menukar data sehingga bisa ketemu siapa sebenarnya yang sedang bermain di belakang layar dengan memanfaatkan anggota Denma Bais TNI. Menurut Anda konferensi pers selama ini yang sudah dilaksanakan, baik itu Polda, baik itu TNI, apakah sudah sesuai tracknya Pak, sesuai SOP-nya? Ya kalau yang disampaikan Pak Reza tadi, kalau bilang ini terlatih ya tidak seperti itulah. Kalau terencana ya tidak seperti itu. Tapi kalau orangnya sudah ditemukan, ini seperti itu bagus, sudah betul. Baik. Saya melihat polisi ini berupaya memperlihatkan bahwa data yang mereka bikin itu valid. Ya memang bagus, saya berapresiasi itu. Nah sehingga dengan data yang valid ini diharapkan ini ditindaklanjuti oleh POM. Tapi tentunya ya itu tadi harus ada, kita lihat bersama bagaimana, karena kita juga tidak menginginkan jangan sampai satuan-satuan seperti Bais ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk kepentingan masing-masing pribadi mereka. Ya, terkait dengan penyebutan inisial tersangka yang berbeda Pak antara Polri dan TNI, pendapat Anda? Pak Soleman? Baik, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Soleman B. Ponto, kita akan coba kembali. Ini janggal sih Mas, atau menurut Anda ini sesuatu yang disengaja? Apa terkait dengan empat nama-nama pelaku beda tersangka itu? yang inisialnya berbeda. Kalau di segmen-segmen sebelumnya sepertinya narasi saya penuh dengan paranoia gitu ya, kecurigaan yang berlebihan. Sekarang saya ingin memakai narasi yang positif. Bahwa adanya perbedaan inisial 4 nama yang dikeluarkan oleh POM dan 2 nama yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya ini menjadi PR. Bahwa memang dibutuhkan adanya tim koneksitas. Nah, mungkin harus lebih transparan juga dari pihak Polda Metro Jaya untuk memastikan sebetulnya 2 orang ini sipil atau bukan sipil. Kenapa Anda dari tadi menyebut 2? Karena dari Polda Metro Jaya menyebut hanya 2 nama. Ada kata mereka ada 4 atau bahkan mungkin lebih. Tapi faktanya dalam jumpa pers yang disebut inisialnya hanya 2 nama. Sehingga Anda dalam melakukan analisa, Anda terpusat pada 2 nama saja? Apa boleh buat, yang teramati oleh mata saya hanyalah mereka 2 orang ini yang terekam di kamera CCTV. 4 orang, 5 orang atau lebih yang disebut oleh Polda Metro Jaya praktis keluar dari cermatan saya. Dan 2 orang itu adalah 1 kapten dan 1 letu? Saya tidak tahu, benarkah demikian? Apakah mereka adalah militer? Saya tidak tahu. Dari pihak Polda Metro Jaya, sepanjang ingatan saya berjalan, belum menyebut sama sekali latar belakang pekerjaan atau profesi 2 orang ini apa. Sipil atau bukan sipil. Oke, saya ke Pak Soleman. Pak, seharusnya ini diklarifikasi atau tidak sih Pak? Bahwa ada di luaran yang menyebut ada Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, Serda ES. Siapa yang berhak dan langsung segera mengklarifikasi supaya tidak semakin riuh di luar? Ya memang kan selama ini kan, nah inilah yang sulitnya sekarang karena yang pelakunya adalah militer, korbannya adalah sipil. Nah yang mencari dari sisi korban itu adalah polisi. Nah polisi menyampaikan kepada POM, itu kalau dalam kasus seperti itu hukum acaranya nggak ada. Jadi dia terputus sehingga tidak bisa juga polisi memaksa, POM juga tidak bisa memaksa. Karena di sini ada terputusnya hukum acara. Itulah sebenarnya saya menyarankan untuk menggunakan koneksitas. Nah, masalahnya koneksitas sekarang itu di KUHP yang
Oke, betapa penting tim konektivitas sebenarnya, Mas Reza. Apa yang harus dilakukan pertama kali jika tim itu terbentuk nantinya? Ada 4 tolok ukur pengungkapan kasus pidana yang saya pakai untuk menakar apakah ini kerja yang bermutu atau tidak bermutu. Yaitu tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Sudah ada satu PR yang muncul sekarang yaitu menyeluruh. Ya. Seberapa jauh proses investigasi baik yang dilakukan oleh POM maupun dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini akan mencapai sejauh mana. Jelas, kalau menyeluruh tidak terrealisasi, maka pasti transparansi pun tidak akan terpenuhi. Berarti akan mengesankan ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, pembentukan tim koneksitas sebagaimana yang digagas oleh Pak Ponto tadi, diharapkan akan bisa memompa realisasinya transparansi, sekaligus menyeluruh. Karena harapan kedua pihak, kedua lembaga akhirnya saling berkolaborasi, check and recheck, mempertajam hasil investigasi bersama, sehingga betul-betul memenuhi 4 tolak ukur tadi, tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Objektif dalam pengertian bagaimana peristiwa pidana ini akhirnya ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memenuhi kaidah keilmuan. Saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, Anda pernah berkomentar bahwa yang di atas jalan sendiri, yang di bawah, kira-kira saya minta dikoreksi kalau ini salah, yang di atas jalan sendiri, yang bawah tidak tahu jalan kemana. Apakah itu relevan terhadap kasus Andri Yunus saat ini, Pak? Ya bisa saja, kan bisa saja. Di atas bilang ke kiri, yang di bawah dipakai orang belok ke kanan. Yang di atas jalan sendiri, yang di bawah ogah-ogahan. Atau yang bawah dipakai orang, yang di atas lurusin, kan bisa saja. Itu sangat bisa. Itu. Baik. Itulah sebabnya memang sekarang masalahnya itu tadi, satu pelaku militer, korban sipil. Nah, Polri di sini itu koneksitas, dan di situ harus ditambah satu di koneksitas jaksa. Karena nanti yang menuntut itu adalah jaksa. Nah, jaksa harus mendapatkan data yang benar dari kedua belah pihak ini. Yang jadi masalah, di dalam KUHAP kita yang baru, jaksa tidak masuk dalam tim koneksitas. Itu yang masalah. KUHAP lama ada masuk sebenarnya. Tapi itu bukan alasan. Saya kira itu kalau memang jaksa harus masuk, bikin perpu aja untuk masuk. Itu kan jadi bisa. Sepanjang kita mau. Kasus yang kurang lebih serupa, yang ada tim konektivitas yang pernah Anda pahami, Pak Soleman, untuk kasus apa, Pak? Koneksitas itu si Novel? Bukan, novel tidak. Yang SAR, Basarnas, itu kan koneksitas juga itu. Basarnas, itu koneksitas. Kan yang nangkap KPK, tapi habis itu kan masuk ke POM. Karena memang untuk pelaku militer itu mutlak POM, tidak bisa kemana-mana. Itu undang-undang dasar. Oke, baik. Tapi tidak ada alasan untuk Polri juga tidak bisa mereka berkolaborasi. Bisa, koneksitas itu tadi, hanya itu tadi. Dalam aturan kita, koneksitas itu kalau perbuatannya dilakukan oleh sipil dan militer. Tapi yang kasus kali ini kan unik. Pelakunya militer, korbannya sipil. Nah itu. Tapi kalau bagi saya masing-masing mewakili dunia militer dan sipil ya bisa dikoneksitaskan lah. Hanya sayangnya jaksa yang menjadi hakim tidak masuk di situ sekarang. Tapi kalau kita mau buat perpu untuk jaksa masuk di dalam tim koneksitas gitu. Supaya jaksa nanti akan menekan kedua belah pihak ini supaya dua-dua kerja yang baik karena tuntutan akan ada di jaksa dan auditor itu. Ya, dan hukum harus mengikuti perkembangan zaman, gitu. Mas Reza. Ada skeptisisme, kalau saya boleh belak-belakan ya, ada skeptisisme dari sekian banyak kalangan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi TNI terhadap personilnya sendiri. Ya mungkin dia akan dianggap akan ada code of silence, menutupi, meringankan, menyamarkan, membelokkan, dan seterusnya. Pengalaman saya terbatas, Mbak Nastiti, tapi dari sekian kali saya hadir di persidangan militer sebagai ahli, saya potret bahwa manakala peradilan umum, tanda petik hanya punya nyali menjatuhkan hukuman maksimal berupa hukuman seumur hidup. Di peradilan militer lah saya simak langsung dengan telinga saya. Bagaimana auditor militer, bagaimana hakim mantap mengatakan hukuman mati bagi terdakwa. Berarti kolega mereka sendiri. Nah, apa yang ingin saya katakan, tampaknya skeptisisme kita bahwa otoritas TNI tidak bisa diandalkan untuk melakukan proses penegakan hukum yang objektif terhadap anggotanya sendiri, tampaknya harus dikoreksi. Paling tidak berdasarkan pengalaman saya pribadi.
Itu optimis artinya, bukan skeptis lagi. Saya sudah punya pengalaman langsung hadir di persidangan. Saya punya alasan untuk teryakinkan bahwa ternyata lembaga ini bisa diandalkan untuk menjatuhkan bahkan hukuman yang paling berat terhadap anggota korps mereka sendiri. Kita kembali ke judul besar tema dialog kita hari ini, menelusuri jejak air keras di wajah aktivis Kontras. Aktivis Kontras di sini adalah simbol, Mas Reza. Ya. Aktivis yang lain, bahkan warga sipil pun yang berkomentar terus-terusan soal MBG, soal kasus lainnya, sangat banyak. Sebenarnya apa pesan utama yang dilakukan oleh pelaku melalui penyiraman air keras ini? Saya tidak tahu. Tadi saya katakan, kalau kita kemudian membingkai peristiwa ini sebagai sebuah operasi intelijen yang sayangnya sedemikian buruk, sedemikian kotor, sedemikian berantakan, kita tidak cukup hanya dengan melihat apa yang kita bisa indera. Tapi kita harus memahami apa yang sesungguhnya berlangsung di balik itu. Menurut saya, proses hukum yang sedemikian panjang ini tampaknya mempertegas dugaan benar ini kekerasan yang sifatnya fisik, frontal terhadap aktivis, tapi jangan-jangan di balik itu ini merupakan psychological operation yang fokusnya adalah deception atau tipu muslihat dan pembentukan opini. Baik, Pak Soleman, Anda pernah berkomentar bahwa TNI tidak sedang baik-baik saja. Apakah semakin relevan dengan kondisi saat ini? Ya, ini bukti bagaimana Denma itu bisa lolos kemana-mana, dia berjalan dengan tenang. Kan itu anggota Denma bisa lari kemana-mana. Artinya di sana pengawasannya kemana ini kan berkurang. Sehingga mereka bisa ke sana dan melaksanakan perbuatan pidana seperti itu lagi. Itu kan sangat-sangat buruk itu. Apa pesan terbesar, Pak? Apa yang Anda duga sebagai pesan terbesar dari pelaku penyiraman air keras ini? Pak Soleman? Baik, untuk rasa aman bagi masyarakat khususnya di Jakarta, apa yang perlu dilakukan oleh Polda? Kita harus berlindung kepada polisi dalam hal pencegahan kekerasan, pencegahan kejahatan. Tadi sempat saya sampaikan ya, saya yakin Polda Metro Jaya mencoba transparan sekaligus menenangkan publik dengan mendeskripsikan sedemikian rinci kerja-kerja positif yang sudah mereka lakukan. Dan saya angkat topi tentang hal itu. Terbayang oleh kita betapa di Jakarta ini ada sekian puluh bahkan mungkin sekian ratus kamera tersembunyi yang bisa memantau kita 24 jam sehari, milik Kementerian Perhubungan berapa banyak, milik polisi berapa banyak, di posisi sebelah mana, tingkat ketajamannya seperti apa. Kalau kita jadikan data-data itu sebagai sebuah narasi positif, maka kita pantas berharap bahwa pelaku kejahatan di wilayah DKI Jakarta ini, apalagi ketika menggunakan cara-cara brutal sama, yaitu menggunakan air keras, akan berpikir ulang bahwa ternyata ada jutaan mata yang menyaksikan tindak tanduk jahat mereka. Itu secara positif. Tapi kalau secara negatif, sungguh-sungguh saya tidak berharap ini menjadi kenyataan, tapi teman-teman Polda Metro Jaya semoga bisa seksama. Jangan sampai data-data yang mereka ungkap ke publik justru dimanfaatkan secara keliru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena berhasil melakukan pemetaan di mana posisi kamera sekaligus menemukan cara-cara untuk melumpuhkannya. Karena kalau itu terjadi, apa boleh buat? Loopholes-nya justru diciptakan oleh otoritas penegakan hukum itu sendiri. Semoga tidak demikian. Karena dalam hal strategi pengamanan justru tidak semuanya itu harus Tadi saya dibongkar. katakan, covered, anonim. Semua harus tersembunyi. Individu yang melakukan pengamanan tidak diumbar kemana-mana, dan operasi atau aksi mereka juga tersamar, tidak bisa dipahami, tidak bisa disaksikan oleh indera biasa. Baik. Terakhir saya ke Pak Soleman, sekaligus closing statement, Pak. Apa pesan Anda kepada para aktivis dan mereka yang sangat kritis bersuara terhadap pemerintah? Ya, bagi para aktivis, ya bersuaralah seperti hati nurani apa yang mereka yakini itu benar, bersuaralah. Badai pasti berlalu. Apapun kebenaran itu akan punya jalan sendiri. Jadi jangan takut masalah begini. Dan Anda optimis, Pak? Anda optimis kalaupun ada aktor intelektual di balik penyiraman air keras terhadap Andri Yunus akan terungkap, tidak seperti kasus sebelumnya? Kalau aktor intelektual seperti yang sudah-sudah, saya juga pernah nyatakan, yang selalu yang akan menjadi korban adalah pelakunya. Kalau aktor intelektual, karena kita belum ada hukuman untuk yang berpikir.
Hukuman pidana itu bagi yang melakukan perbuatan. Ya, itu undang-undang kita begitu. Ya. Jadi jangan kita berharap di luar aturan undang-undang itu. Ya, karena ide tidak bisa Begitu. dipenjara. Karena perintah saja tidak bisa dipenjara. Nggak bisa. Sayang sekali kita harus menutup dialog ini. Betul. Pak Soleman, terima kasih telah bersama kami. Mas Hendra, Mas Terima kasih. Reza, Terima kasih. kita diskusi di lain kesempatan. Terima Dan kasih. kita harus tetap optimis untuk tahu siapa pelaku sesungguhnya. Dan optimis Jakarta semakin aman. Optimis Jakarta semakin aman. Baik, Mas Reza terima kasih, Pak Soleman terima kasih. Pemirsa, kini banyak mata memandang sudut berbeda, merunut makna jejak air keras yang merusak. Kita telah menggali, kita telah bertanya, namun kebenaran sejati hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tubuh manusia bisa terluka, tapi semangat tidak akan pernah sirna. Mari kita semua jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja. Sampai jumpa.